Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran matematika. Hari ini kita sudah akan berpindah ke bab baru, yaitu tentang barisan dan deret. Materi ini hanya pengulangan dari materi SMP. Jadi silahkan dibuka lagi buku catatan kalian agar kalian ingat apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Oke, semoga dapat menambah ilmu kalian. Selamat belajar. Oke, kita masuk ke materi kali ini. Kita akan membahas tentang barisan dan deret. Nah, barisan dan deret kali ini kita akan fokuskan ke barisan aritmetika dan juga geometri. Namun hari ini kita baru akan membahas tentang barisan dan deret aritmetika. Untuk geometri akan kita bahas pada video kita selanjutnya. Pertama kita ingat dulu perbedaan dari aritmetika dan geometri. Oke, mungkin kalian juga masih ingat ya untuk perbedaan antara aritmetika dan geometri. Yang pertama, kalau kalian pahami di situ hubungan antara suku-sukunya antara aritmetika dan geometri. Kalau aritmetika itu berupa penjumlahan atau pengurangan, tetapi kalau geometri berkaitan dengan perkalian atau pembagian. Jadi dari suku satu ke suku yang lain itu kalau aritmetika ditambah atau dikurang kalau geometri itu dikali atau dibagi seperti itu mudahnya. Selanjutnya di aritmetika itu kita mengenal istilah beda, tetapi di geometri kita mengenal istilah rasio. Beda itu selisih atau mungkin nanti hasil pengurangan suku yang belakang dikurangi suku yang depan seperti itu. Tapi kalau rasio itu pengali atau pembagi seperti itu. Oke, kita lihat contohnya agar kalian ingat. Masih ingat ya? Ini adalah contoh suatu barisan aritmetika. Oke, di sini dia ciri khasnya adalah memiliki beda yang tetap. Kalau 2 ke 4, 4 ke 6, dia selisihnya akan tetap ya. Bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, dan bertambah 2. Oke, dia memiliki beda yaitu 2. Satu lagi untuk barisan aritmetika. Ini juga sama, tetapi dia barisan aritmetikanya dia semakin menurun. Itu artinya berkurang. 10 berkurang 3 sehingga dia menjadi 7, berkurang 3 sehingga kita mendapatkan nilai bedanya yaitu negatif 3. Untuk barisan geometri kita contohkan seperti ini sekarang. Dia tidak lagi bertambah, tapi dia mengalihkan, dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2. Oke, sehingga kita punya istilah yang namanya rasio. Rasionya adalah 2, berarti pengalinya adalah bilangan 2. Satu lagi contoh untuk geometri. Ini untuk pembagian. Misalnya 18 bagi 3 sehingga di sini didapatkan 18 bagi 3 itu jadi 6, bagi 3 lagi jadi 2 dan seterusnya. Rasio atau pengalinya, karena ini pembagian sama saja kita mengalihkan dengan sepertiga. Ini dia perbedaan antara aritmetika dan geometri yang harus kalian ingat. Oke. Sekarang kita masuk ke barisan dan deret aritmetika. Masih ingat tentang barisan aritmetika? Apa itu barisan aritmetika? Secara sederhana kita dapat menyebutkan bahwa barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap di antara dua suku barisan yang berurutan. Jadi kalau misalnya kita mempunyai barisan bilangan seperti tadi, maka bilangan-bilangan itu kita sebut suku ya. Sebut suku yang berurutan berarti dia jejeran seperti itu. Nah, barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih yang sama setiap suku-suku yang berurutan itu tadi. Kayak misalkan suku-suku di situ adalah U1, U2, U3 dan seterusnya sampai nanti UN begitu ya, itu untuk mengistilahkan
suku-suku dalam barisan aritmetika. Nah, maka kalau kita punya suku-suku seperti ini, kita akan selalu menemukan selisih yang sama. Selisih itu apa? Jadi pengurangan. Maka kalau U2 dikurangi U1 itu akan sama dengan U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3, dan seterusnya. Kalau N itu kan bilangan asal ya, dikurangi dengan UN-1, artinya suku sebelumnya. Nah, pengurangan ini itu kita namakan beda, atau kita istilahkan atau simbolkan dengan huruf B kecil. Kita contohkan seperti tadi, contohnya masih sama. Jadi kita mendapatkan beda di sini, U2 dikurangi U1, 4 dikurangi 2, ini U1, ini U2, U3, U4, U5, dan seterusnya, menyatakan suku ke ya ini ya. Oke, maka nanti 4 dikurangi 2 akan selalu sama dengan 6 dikurangi 4, 8 dikurangi 6, 10 dikurangi 8, itu akan sama. Oke, sehingga kita menghasilkan nilai B atau beda itu sama dengan 2 tadi. Oke. Atau di sini 7 dikurangi 10 itu akan sama dengan 4 dikurangi 7, 1 dikurangi 4, 2 dikurangi 3. Oke, hasilnya akan selalu sama, sehingga kita mempunyai nilai beda yaitu negatif 3. Kalian masih ingat bagaimana caranya untuk kita menentukan suku ke N atau suku ke berapa nanti? Tergantung dari soal itu mintanya nanti berapa. Bisa jadi dia angka-angka yang tinggi sehingga kita tidak bisa mendata dia atau mencari dia dengan cara mengurutkan seperti ini. Oke. Di SMP sudah pernah dibahas bahwa untuk mencari suku N barisan aritmetika itu diperoleh dari A ditambah N-1 dikalikan B, di mana A itu suku pertama, B itu beda, dan N itu menyatakan bilangan asli, berarti urutan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita lihat contoh seperti ini untuk memakai rumus suku ke N. Tentukan suku ke-50 dari barisan bilangan 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, dan seterusnya. Kalau kalian mau mendata silahkan, tapi sampai urutan ke-50 tentu saja akan boros waktu. Nah, karena kita lihat di sini selisih antara sukunya sama, 1 ke 6, 6 ke 11, 11 ke 16 itu kan sama, maka dia termasuk barisan aritmetika. Nah, karena dia masuk barisan aritmetika, maka kita bisa mencari suku ke N-nya menggunakan rumus di atas ini. Oke, sekarang kita lihat. 1 posisinya sebagai suku pertama, kita beri dia simbol A seperti ini, nih ya. Oke. Lalu kemudian kita akan menemukan bedanya atau selisihnya, selisih antara dua bilangan yang berurutan, misalnya 16 dengan 11. 16 dikurangi 11 itu kita mendapatkan nilai beda yaitu 5. Suku pertama sudah ketemu, beda sudah ketemu. N itu bilangan asli yang disasar nantinya, karena di sini kita diminta untuk menentukan suku ke-50, berarti kita mempunyai nilai N yaitu 50. Nah, sehingga kita bisa di sini rangkumkan yang diketahui itu A-nya 1, B-nya 5, lalu yang ditanyakan adalah U50 atau suku ke-50. Oke. Kita punya rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B, lalu langsung kita masukkan angka-angkanya di situ. Oke, U50 adalah 1 ditambah dengan, karena suku ke-50 maka N-nya 50 tadi, 50 kurangi 1 dikalikan bedanya 5. Kita hitung dulu yang ada di dalam kurung, sehingga mendapatkan 1 ditambah 49 kali 5. 49 kali 5 itu berapa? Hitungan saya yang tadi manual, silahkan nanti kalau keliru silahkan dikoreksi. 245 ditambahkan dengan 1 sehingga hasilnya 246. Oke, berarti kita sudah menemukan suku ke-50 dari barisan bilangan 1, 6, 11, 16, dan seterusnya itu adalah 256. Contoh yang kedua, misalnya ini masih dengan rumus suku ke N tadi. Diketahui suku ke-6 suatu barisan aritmetika adalah 20 dan suku ke-10-nya adalah 44. Tentukan A, suku pertama barisan tersebut itu berapa, yang kedua atau yang B yaitu suku ke-20 dari barisan tersebut. Oke. Pertama
punya rumus tadi, rumus UN ini. Sesuai dengan yang di soal, kita dapatkan dulu apa itu U10 dan U6. Berdasarkan rumus, kita sudah mempunyai N di situ yaitu 10 dan 6, maka kita masukkan ke N-nya di sini untuk menggantikannya dengan 10 dan 6. Nah, karena U10 dan U6 sudah diketahui di situ, maka saya bisa menuliskan bahwa U10-nya 44 dan U6-nya 20. Nah, ini kita akan membuat dia menjadi lebih simpel. Jadi, perhatikan dulu, jangan bingung, nanti kita di bawah akan menemukan formula yang simpel untuk mencari suku pertama, beda, dan lain sebagainya. Nah, kita mempunyai formula ini teman-teman dari rumus UN, seperti ini. Lalu kemudian di SMP kita sudah mengenal yang namanya proses eliminasi. Di sini ada A yang sama, selalu sama, karena di sini tidak dikalikan dengan siapapun. A sama, maka kita bisa melakukan proses pengurangan di sini agar A itu hilang. Karena nanti kita akan mencari nilai B terlebih dahulu atau beda terlebih dahulu. Nah, kalau kita kurangi, untuk ini kita kurangi, maka kita akan menemukan di sini 44 dikurangi 20 gitu. Saya tidak akan hitung dulu karena ini nanti untuk mencari sebuah formula. Lalu di sini 10 min 1 dikurangi dengan 6 min 1. Tuh, B-nya sendiri itu. Jadi ini dikurangi ini, A dikurangi A habis, lalu ini dikurangi ini. Nah, lalu setelah ini di sini kalau misal kita buka kurung di koefisien B ya, misal kita buka kurung seperti ini yang dalam, buka kurung yang lengkung, maka kita akan memperoleh di sini 10 min 1 dikurangi 6. Terus ini ada min ketemu min, maka dia akan menjadi penjumlahan plus seperti ini. Nah, karena di sini ada min 1 ditambah 1, maka kita bisa anggap dia itu hilang ya. Nah, sehingga tinggal 44 dikurangi 20 yang di sini 10 dikurangi 6 menjadi koefisien B. Karena kita akan mencari nilai B, maka kita sendirikan B-nya. Yang bingung ke sini, maka di sini koefisien B jadi 10 kurangi 6 ini kita pindah ke kiri menjadi pembagian. Gitu ya. Jadi nilai B diperoleh dari 44 dikurangi 20 dibagi 10 dikurangi 6. Nah, kalau kalian kembalikan ke soal, dia berasal dari mana? Jadi kita punya suku ke-6-nya 20, suku ke-10-nya 44. Untuk mencari beda sebenarnya, tinggal kita kurangkan di sini 44-nya dikurangi 20 dibagi suku ke-nya, berarti 10 dikurangi 6. Nah, itu nanti boleh. Kalau kalian bingung abaikan yang biru ini, kalian boleh nanti langsung masuk ke sini untuk mempersingkat karena ini sifatnya review, kalian sudah mengenal konsepnya di SMP. Jadi 44 dikurangi 20 dibagi dengan 10 dikurangi 6, gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai bedanya itu adalah 6 berdasarkan perhitungan ini. Karena yang ditanyakan di sini adalah suku pertama, maka kita akan mencari A. Nah, ambil salah satu rumus dari dua ini tadi, entah U10 atau U6. Kita ambil yang simpel yaitu U6. Nah, 20 sama dengan A ditambah 6 min 1 kali B di sini ya. Atau mungkin yang sudah jadi ya tinggal A plus 5B seperti itu boleh. Nah, saya ambil 20 sama dengan A plus 6 min 1 kali B karena ini untuk U6 tadi. Kalau saya hitung seperti ini, saya masukkan karena B-nya saya sudah dapat 6. 20 sama dengan A ditambah 5 kali 6. Nah, 5 kali 6 itu berapa? Sudah tahu pastinya ya, 30. Maka 20 sama dengan A plus 30. Karena kita akan mencari A, maka 30 ini kita geser ke kiri menjadi bentuk pengurangan, sehingga kalau misal kita gesernya ke kiri, A itu 20 min 30. Dan saya balik agar mudah penulisannya. A sama dengan 20 min 30 seperti ini. 30-nya ke kiri ya. Sehingga A-nya adalah negatif 10. Untuk yang pertama pertanyaan A, kita sudah mendapatkan suku pertama yaitu negatif 10. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, kita akan mencari suku ke 20 nya.
Buku ke-20 berarti kita masuk ke UN lagi. Di situ U20 berarti A ditambah 20 min 1B gitu ya. Saya di sini langsung masukkan karena A-nya sudah diketahui dan B-nya juga sudah diketahui. Oke, U20 sama dengan min 10 ditambah 20 min 1 dikalikan 6. Oke, perhitungannya seperti biasa, kalian bisa hitung sendiri sehingga kita mendapatkan nilai U20 itu adalah 94. Itulah tadi tentang barisan aritmetika. Sekarang kita akan lanjut ke deret aritmetika. Apa bedanya barisan dengan deret? Tentu saja kalian harus tahu dan semoga juga masih ingat gitu ya. Yang namanya deret aritmetika itu adalah sebenarnya dari barisan aritmetika yang dibentuk dengan pola menambah. Jadi ada unsur pertambahan di situ. Kalau tadi hanya koma, kalau di deret aritmetika dia bukan lagi koma tapi ada penambahan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tadi kalian hanya punya 2,4, 6,8 dan seterusnya. Sekarang kita punya hubungan penjumlahan dari setiap suku-sukunya, tidak hanya di koma-koma tetapi dijumlahkan, dan nanti juga harus dihitung untuk barisan deret aritmetika ini. Oke, di sini ada 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dan dia masih mempunyai selisih yang sama karena dia berasal dari barisan aritmetika. Kalian tentunya masih ingat karena ini tuh bentuknya penjumlahan, maka kita harus menjumlahkan suku-sukunya. Rumus untuk jumlah n suku pertama, jadi misal 5 suku pertama dijumlah 1, 2, 3, 4, 5, ini nanti jumlah 5 suku ini berapa, atau mungkin 10 suku pertama, 50 suku pertama dan seterusnya. Maka kita mempunyai rumus Sn ini sudah ada di SMP dulu juga. Jadi Sn itu kita peroleh berdasarkan apa yang diketahui. Ada 2 macam rumus, kita memakainya nanti berdasarkan apa yang diketahui. Kita lihat di sini. Kalau rumus pertama yang paling umum ya ini, Sn sama dengan n per 2 dikalikan 2A ditambah n-1 kali B. Nah, ini dipakai saat apa? Di sini mengharuskan adanya suku pertama, adanya beda, dan juga adanya bilangan asli, artinya nanti ada yang disasar berapa suku pertama seperti itu. Nah, di sini intinya dia membutuhkan suku pertama dan beda yang diketahui. Atau kita bisa menentukan jumlah n suku pertama dengan rumus yang belakang, Sn sama dengan n per 2 dikalikan A plus UN. A masih suku pertama, UN itu suku ke n, atau kita bisa menyebutnya dia suku terakhir, n sesuai dengan yang diminta, lalu berarti dia sebagai suku terakhirnya. Nah, berarti ciri khasnya di sini yang diketahui adalah suku pertama dan suku terakhir. Kalau yang awal tadi yang diketahui adalah suku pertama dan bedanya. Itu yang membedakan rumus mana yang harus kalian gunakan. Kita ke contoh dari deret aritmetika. Di sini soalnya adalah duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakang lebih 4 kursi dari baris depannya. Bila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan ada 20 kursi, kapasitas gedung pertunjukan tersebut adalah berapa? Oke, di sini kita tahu bahwa biasanya gedung pertunjukan disusun seperti pada gambar ya, semakin ke belakang semakin banyak semakin banyak. Nah, kita tuh deteksi dulu apa yang ada di dalam soal ini. Banyak baris di belakang lebih 4 kursi dari baris depannya. Ini merupakan selisih dari tiap baris, artinya dia merupakan beda. Oke. Lalu dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris kursi, kita bisa ibaratkan itu adalah banyaknya suku. Jadi kalau misalnya banyaknya suku ada 15, berarti dia merupakan n-nya atau 15 urutan. Oke. Lalu terdepan sudah terlihat bahwa di sebelah suku pertama. Barisan terdepan ada 20 kursi. Oke. Kita bisa mendapatkan bahwa cukup pertamanya 20, bedanya 4, dan n-nya atau banyaknya baris nanti ada 15. Nah, berdasarkan apa yang kita ketahui ini ada A dan B, maka kita bisa memilih rumus deret aritmetika yang akan kita gunakan nanti. Oke. Karena yang kita tanyakan di sini adalah Sn atau banyaknya barisan, jumlah dari barisan atau kapasitas gedung pertunjukan tersebut. Oke.
Kita pilih yang ini karena apa? Tadi kita punya A dan B. A dan B dash, sehingga sekarang tinggal kita masukkan apa yang diketahui di sini ke dalam rumus ini. N-nya 15, lalu A-nya 20. Di sini saya sudah langsung masukkan N-1 itu berarti N-nya 15 dikurangi 1 jadi 14, lalu bedanya 4. Kita hitung dulu yang di dalam kurung kotak ini, 2 kali 20 dan 14 kali 4, kita mendapatkan 40 dan 56. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 96. Nah, di sini kita bagi dulu 96 dengan 2 agar mudah untuk menghitung ya. 96 dibagi 2 itu 48. Nah, sehingga S15 itu 15 kali 8. 15 kali 8 berdasarkan perhitungan, nanti silahkan dikoreksi kalau keliru, itu 720. Nah, nanti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kapasitas gedung pertunjukan adalah 720 penonton. Karena banyaknya kursi, kita menghitungnya 720. Kita ke soal yang kedua. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan aritmetika. Bila tali terpendek adalah 4 cm dan tali terpanjang 108 cm, tentukan panjang tali mula-mula, berarti sebelum dipotong. Kita lihat apa yang diketahui dari sini. Tali dipotong menjadi 5 bagian, berarti nanti ada 5 barisan. Artinya N-nya 5. Lalu tali terpendek 4, terpendek sudah jelas bisa menjadi A. Tali terpanjang kalau kita mengurutkan dari yang pendek ke panjang, kalau yang paling panjang berarti paling belakang atau suku terakhirnya, berarti UN-nya. Kita mendapatkan apa yang diketahui adalah ini. Karena kita mempunyai A dan UN di situ, maka nanti kita bisa memilih rumus yang terakhir, yang kedua tadi, yang depannya masih sama yaitu SN-nya. Nah, kita menggunakan rumus yang ini tadi ya, karena yang diketahui adalah suku pertama dan terakhirnya, agar dia lebih mudah. N per 2 berarti N-nya 5, per 2, A-nya 4, UN-nya 108, simpel sekali. 4 ditambah 108, di situ kita mendapatkan 112. 112 dibagi 2 itu kita bisa hitung hasilnya 56, sehingga 5 dikalikan 56. 5 dikalikan 56 kalau kita hitung mendapatkan 280. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa panjang tali semula adalah 330 cm. Itu tadi ulasan tentang barisan dan deret aritmetika. Sudah kalian pelajari di SMP sebelumnya, jadi tidak perlu kita perdalam lebih lanjut lagi. Untuk itu tadi ulasan tentang barisan aritmetika. Dan juga tentang deret aritmetika. Karena sudah kalian pelajari di SMP, maka saya tidak perlu menerangkan lebih panjang lagi, tinggal kalian perdalam dengan latihan-latihan soal. Silahkan disimak video selanjutnya, kita akan bahas tentang barisan dan deret geometri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.